Jadi tidak ada, kata Nabi SAW, jangan sampai kemudian orang ini melakukan keyakinan-keyakinan seperti itu. Sudah kalau punya yakin berangkat, ngapain terganggu gara-gara suara burung, gara-gara terbang burung, atau gara-gara umpamanya antum buka toko, tiba-tiba ada gembel langsung beli pagi-pagi. Aduh sial nih, gara-gara pelanggan pertama gembel. Anggap gitu saya tutup sampai malam lah, nanti besok lagi. Lah gara-gara gembel pula ditutup tokonya. Atau umpamanya antum baru keluar nabrak kucing. Nggak jadilah. Jangan-jangan ada apa di jalan. Itu kan tatayur namanya. Kan tatayur ini kan banyak di masyarakat, ikhwan. Banyak di masyarakat. Istri hamil kalau lakinya lagi mandi jangan diikat anduknya di leher, nanti bayinya terikat ari-arinya katanya. Apa hubungan orang pakai anduk dengan janin? Ya. Anak gadis kalau makan di pintu jauh dari jodohnya, justru dekat jodohnya ditengokin orang. Jadi aneh lah, ini keyakinan-keyakinan seperti ini. Ini juga masuk dengan tatayur karena menganggap benang, menganggap gelang itu bisa mendatangkan manfaat dan mencegah madarat. Sama juga masuk dalam bab tatayur di sini. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, kalau engkau mati sementara gelangmu ada di tanganmu, engkau tidak akan selamat. Kata ulama, apa makna tidak selamat di sini? Apa yang dimaksud ma'aflah ta'abada? Bisa diartikan mutlakul falah atau falahul mutlak. Apa bedanya mutlakul falah dengan falahul mutlak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab tauhid dan kita masuk pada bab ke-6. Minasyirki labsul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw dafi. Bab termasuk jenis kesyirikan, pemakai gelang atau benang atau yang semacam keduanya untuk mengangkat bala ataupun mencegahnya. Bab ini tentu ada korelasi dengan bab sebelumnya, karena kan bab sebelumnya kita menjelaskan tentang tafsir daripada kalimat tauhid. Nah, di sini kita akan menjelaskan lawan daripada tauhid, yakni kesyirikan. Kemudian dicontohkan bab pertama, dari contoh-contoh syirik adalah memakai gelang, benang atau yang semacam keduanya untuk mencegah bala atau menghilangkannya. Di sini pengarang tidak menyebutkan syirik apa jenisnya, hanya termasuk syirik. Artinya perkara ini bisa masuk kepada syirkul akbar, bisa masuk kepada syirkul asghar, tergantung keyakinan pemakainya. Nanti kita akan jelaskan. Di sini pengarang memberikan beberapa dalil dari Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alaihi yatawakkalil mutawakkil." Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, katakan, bagaimana pendapat kalian tentang apa yang kalian seru dari selain Allah? Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepadaku dengan sebuah bahaya, apakah di sana sesembahan-sesembahan selain Allah itu sanggup untuk menyingkap bahaya itu? Atau jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepadaku kebaikan dari rahmatnya, apakah mereka para berhala itu sanggup mencegah rahmat Allah Subhanahu wa taala? Katakan, cukuplah Allah sebagai pelindungku, hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal menambatkan hati-hati mereka.
Ma'asyiral muslimin wal muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di masyarakat umumnya, tentu yang awam dari tauhid ya, kita tidak bicara orang-orang yang sudah ngaji kayak antum, tentu paham sedikit banyak tentang tauhid. Tetapi masyarakat awam umumnya yang mungkin pembelajaran tauhidnya kurang atau tidak tersentuh dengan tauhid, mereka masih percaya dengan tangkal-tangkal dan jimat-jimat. Terutama kemudian orang-orang yang mengalami sakit dan sakitnya itu sudah parah dan menaun. Terkadang ada informasi dukun sakti saja, pasti mereka akan mendatangi. Oh, di sana ada dukun bagus, bisa menyembuhkan. Padahal menyembuhkan satu kali, ribuan tidak disembuhkan. Yang viral yang menyembuhkan. Karena umumnya kan dukun-dukun itu pendusta saja. Lah masyarakat ini terkadang saking percayanya, mereka pun kemudian membeli sesuatu untuk pengobatan mereka. Padahal terkadang dukun-dukun ini kan menipu. Contoh umpamanya kasus yang terjadi di negeri kita lah. Dulu yang viral siapa itu? Samsudin itu siapa? Hah? Samsudin. Ya. Itu kan banyak yang datang ke padepokannya. Kemudian berobat dan tidak murah bayarnya. Kemudian diobati dengan cara-cara yang terkadang nggak masuk di akal. Pakai keris petir, rupanya kerisnya online di Shopee. Ada keris beli online, itu bukan keris sakti itu ya, keris baterai namanya. Lah masalahnya terkadang orang-orang yang datang dari dukun itu, di antara mereka mendapatkan alat-alat ataupun barang-barang tertentu yang dianggap bisa menyembuhkan penyakit dengan harga yang mahal. Kaitan dengan bab ini yang saya ingin katakan, ikhwan, kalau kita cerita tentang pengobatan itu kan ada yang sifatnya syar'i, ada yang sifatnya qadari. Yang sifatnya syar'i itu memang berdasarkan nas Al-Quran ataupun hadis, memang benda-benda tersebut adalah obat. Contoh, Nabi SAW menyebutkan tentang habbatus sauda. Apa kata Rasul? Habbatus sauda dawaun likulli da. Bahwa habbatus sauda itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jelas Rasul mengatakan seperti itu tentang jintan hitam. Atau umpamanya Nabi SAW mempraktikkan tentang hijamah. Bahwa hijamah itu bagian daripada pengobatan, karena Rasul pernah menghijamah dan pernah dihijamah. Berbekam maksudnya. Atau Nabi SAW menyebutkan di antara jenis obat itu adalah air zam-zam, kemudian madu, ataupun minyak zaitun. Itu kan jelas nasnya. Atau umpamanya orang diruqyah dengan bacaan-bacaan Quran. Umpamanya ada orang yang mengambil seteguk air mineral di gelas, kemudian dibacakan surah Al-Fatihah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, dan kami turunkan Al-Qur'an itu terkadang bisa jadi obat. Jelas ada dalilnya secara syar'i kan? Lah sistem pengobatan kalau secara syar'i memang mengobati, silahkan. Silahkan apa yang ditunjukkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai obat, buat untuk obat. Soal sembuh atau tidak kan urusan Allah, itu kembali ke takdir. Tapi artinya ketika kita memakan atau meminum madu, meminum habbatus sauda, meminum minyak zaitun, air zam-zam, ataupun air ruqyah dan begitu seterusnya, tidak ada masalah. Tidak bertentangan dengan akidah. Boleh juga, sangat dianjurkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada sistem pengobatan itu qadari. Qadari itu artinya tajribah, penelitian yang sangat tajam yang dilakukan oleh laboratorium. Umpamanya ada akar-akar tertentu, daun-daun tertentu, kalau digunakan untuk jamu bisa mengobati penyakit ini, itu, dan yang semacamnya. Memang ada penelitiannya. Memang tidak ada dalilnya. Al-Quran tidak mengatakan ini obat, hadis tidak mengatakan ini obat, tapi ada penelitian dari kedokteran, farmasi, herbalis, dan begitu seterusnya, bahwa daun-daun tertentu, akar-akar tertentu, biji-biji tertentu bisa menjadi obat, dan terbukti bisa mengobati walaupun tidak 100%, tapi kebanyakan sembuh.
Maka sistem perobatan hasil dari penelitian, dan penelitiannya di atas 50%, lebih banyak yang sembuh walaupun ada juga yang tidak sembuh, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Umpamanya kan ada sekarang buku herbal umpamanya kan, manfaat daun kumis kucing, manfaat apa itu yang pahit itu, pare, daun pare itu ya. Yang pahit itu kayak sabiloto kan itu ya. Ya, protowali itu apa gitu kan. Nah, itu kan yang pahit-pahit itu kan bisa mengobati penyakit ini dan itu. Dan itu memang sudah diteliti gitu loh. Lah obat-obatan yang sudah diteliti itu walaupun tidak ada Quran dan sunnahnya tidak menyimpang secara akidah. Gak apa-apa, minum saja. Karena ada penelitian bahwa itu adalah obat. Masalahnya yang ketiga, Quran tidak mengatakan ini obat, sunnah tidak mengatakan ini obat, penelitian juga belum meneliti ini obat, tiba-tiba dijadikan obat. Itu namanya menjadikan sebab penyembuhan yang bukan sebab penyembuhan. Disinilah terjadi kesyirikannya. Yang ketiga ini, orang datang ke dukun tiba-tiba dikasih gelang, padahal gelang dari dukun tidak diteliti dalam lab apakah bisa mengobati penyakit dia atau tidak. Atau pulang dari dukun atau dari kuburan keramat wali gitu ya, tahu-tahu pulang bawa benang. Kemudian benang ini dikalungkan, digelangkan, ataupun ditaruh di perut, di kaki ya. Dan itu bisa menyembuhkan. Itu kan hanya keyakinan saja, penelitiannya nggak ada. Lah, sesuatu yang tidak diteliti dan tidak ada nasnya tiba-tiba diyakini sebagai obat, inilah yang disebut dengan syirkul asghar, syirik kecil. Dan kalau sampai diyakini itu bukan sebab, memang itu penyembuh, ini bukan syirik kecil lagi, ini syirkul akbar namanya, syirik besar. Inilah bab yang kita kaji di sini. Termasuk kesyirikan menganggap benang, menganggap gelang atau yang semacamnya bisa menyembuhkan atau bisa menolak penyakit. Termasuk kesyirikan. Bisa syirkul akbar kalau diyakini gelang itulah yang menyembuhkannya. Bisa syirkul asghar kalau gelang itu hanya dijadikan sebab, tetap Allah yang menyembuhkannya. Tergantung keyakinannya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita tahu letak kesyirikannya adalah ketika seseorang menggunakan gelang dan yang semacamnya tadi karena dia menjadikan sebab yang bukan sebab. Itu masalahnya. Menjadikan sebab yang bukan sebab. Lah manusia terhadap sebab sendiri itu terbagi menjadi tiga. Ada orang yang tidak percaya dengan sebab, nggak yakin dengan sebab, sehingga orang seperti ini tidak mau berobat. Dia yakin bahwa penyakit datang dari Allah, kalau Allah takdirkan sembuh ya sembuh. Nggak yakin dia, nggak yakin dengan sebab, nggak yakin dengan dokter, nggak yakin dengan apotek, nggak yakin. Ada orang seperti itu. Pokoknya dia yakin penyakit dari Allah, kalau Allah sudah takdirkan sembuh ya sembuh. Ngapain pula datang ke dokter? Percuma juga katanya. Kalau datang ke dokter Allah tidak takdirkan sembuh, ngabisin duit aja katanya. Nah, ini ada kelompok yang mereka tidak percaya dengan sebab. Dia tawakal saja. Sakit ya sakit, sembuh ya sembuh. Modelnya kayak gitu. Ya. Ada kelompok yang kedua, terlampau percaya dengan sebab. Nah, inilah jatuh kepada kesyirikan. Terlampau yakin dengan sebab, bahwa yang menyembuhkan ini sebab ini, yang menyembuhkan ini barang ini, yang menyembuhkan ini gelang ini, yang menyembuhkan ini adalah anting-anting ini atau apalah namanya. Maka ini jatuh kepada kesyirikan. Lah yang ketiga inilah kita tetap menjadikan sesuatu yang memang dijadikan sebab, kita jadikan sebab, tapi tetap kesembuhan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita sering, antum ketika sakit datang ke apotek, saya mencret dikasih obat ini, saya kolesterol tinggi dikasih obat itu, saya asam urat dikasih obat ini, saya darah tinggi dikasih obat ini. Itu kan kita mencari sebab kesembuhan namanya. Tetapi kan obat-obat yang diracik oleh dokter diberikan kepada kita itu kan lewat penelitian, memang itu adalah obat untuk penyakit kita, walaupun tidak ada Quran dan sunnahnya. Selama obat itu halal dan bukan dari perkara najis, bukan dari babi, bukan dari anjing, bukan dari bangkai gitu, intinya halal, ya tidak ada masalah. Itulah yang harusnya dilakukan oleh kita ahli tauhid. Tetap kita mencari sebab kesembuhan, tapi sebab kesembuhan jangan sampai masuk ke dalam kesyirikan, baik syirkul akbar ataupun syirkul asghar. Inilah global daripada bab yang kita kaji. Bab minasyirki labsul halaqati wal khayti wa nahwihi ma li raf'il bala au daf'i. Karena begini, ikhwatul fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya cerita sama antum.
Saya waktu itu dengan Ustaz Saleh. Waktu itu di Moro sedang musim durian. Jadi Ustaz Saleh ngajak saya, Ustaz, ada waktu nggak Ustaz Abu katanya. Kalau nggak kita ke kampung Ana lah katanya. Ayo saya bilang kan. Sampai nginep tuh di hutan karena katanya durian yang jatuh malam-malam itu yang enak katanya. Jadi seminggu lah saya di kampungnya Ustaz Saleh di Moro sana. Jadi saya jalan kaki ke beberapa kampung, kampung apa namanya. Saya lihat ada satu kampung itu, anak-anak kecilnya banyak menggunakan gelang, kalung, atau diikatkan di perut, benang warna kuning. Hampir anak-anak kecil itu, sampai bayi baru lahir pun dikasih. Jadi saya penasaran, kenapa anak-anak sini kok dikasih benang warna kuning? Untuk apa benang ini kan gitu? Mereka mengatakan benang ini didapat dari kuburan keramat, kuburan wali katanya. Di situ ada juru kuncinya. Jadi kalau anak-anak lahir supaya tidak mudah terkena penyakit, tidak mudah terkena sakit katanya, itu harus dililitkan benang dari kuburan keramat wali dan tidak boleh diputus sampai putus sendiri. Nah ini kan apa hubungan penyakit dengan benang? Setahu saya orang yang jual benang itu bukan di apotek. Orang jual benang itu ya di tailor kan, orang tukang jahit kan gitu ya. Mana ada tukang jahit ngobati orang? Oh, tukang jahit itu ya buat baju. Itu kan nggak nyambung benang dengan penyakit kan? Kecuali benang operasi. Ya, itu operasi kan itu ya. Tapi ini kan benang jahit, benang warna kuning. Lah inilah yang kemudian jatuhnya manusia ke dalam kesyirikan. Dia menganggap benang itu bisa mengangkat bala. Padahal benang itu secara syar'i bukan obat. Tidak ada Quran Sunnah mengatakan benang obat. Secara penelitian pun tidak ada dokter ataupun pakar-pakar farmasi, kedokteran dan yang semacamnya mengatakan itu obat. Lalu kenapa kemudian tiba-tiba menjadi obat? Itu namanya menjadikan sebab yang bukan sebab penyembuhan. Kalau dia hanya sekedar menjadikan sebab saja, dia yakin Allah yang menyembuhkan, tetap syirik, namanya syirkul asghar. Tapi kalau dia yakini benang itulah yang mengusir penyakit, ini bukan syirik kecil lagi, syirkul akbar. Kenapa? Karena menasabkan kesembuhan kepada benang. Berarti menjadikan benang sesembahan selain daripada Allah, seolah-olah benang itulah yang menyembuhkan. Di sini rahasia perbedaan syirkul akbar dengan syirkul asgharnya di sini. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afara'aitum ma tad'una min dunillah?" Bagaimana pendapat kalian? Apa yang kalian seru dari selain Allah itu? Apa yang kalian seru dari selain Allah maksudnya adalah berhala-berhala. Dan berhala di dunia ini banyak ikhwan. Hampir semua yang diciptakan Allah itu oleh manusia dijadikan berhala. Mulai dari bintang disembah, bulan disembah, matahari disembah, gunung disembah, laut disembah, binatang disembah, batu, pohon, macam-macam disembah. Seolah-olah tidak ada yang diciptakan Allah kecuali disembah. Dari sini kita tahu sesembahan itu banyak. Bahkan manusia, Fir'aun disembah, Namrud disembah kan itu. Jadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Tetapi Allah mengatakan, baik kalau seandainya sesembahan selain daripada Allah, kalian kumpulkan semuanya itu. Dari binatangnya, dari batunya, dari pohonnya, dari mataharinya, bintang, bulan, bahkan manusia, jin, setan sekalipun yang kalian sembah, kumpulkan semuanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki si fulan ini terkena penyakit, sanggup orang-orang itu menyembuhkannya? Maka Allah mengatakan, hal hunna kashifatu dzurri. Apakah mereka ini sanggup mengangkat penyakitnya? Jawabannya tidak mungkin. Mustahil. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Karena Allah yang berikan penyakit, Allah yang mengangkatnya. Satu dunia mau menyembuhkan orang yang Allah buat sakit tidak mungkin bisa disembuhkan. Ataupun sebaliknya. Kalau ada orang ini, Allah kehendaki sembuh. Kemudian satu dunia penyihir hendak menyihirnya supaya dia tidak sembuh. Sanggup para penyihir itu? Tidak mungkin sanggup. Tetap kalau sudah ditakdirkan sembuh-sembuh. Mau disihir satu dunia pun tetap dia sembuh. Kenapa? Karena Allah yang mengizinkan dia sembuh. Itulah makna ayat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalil yang kedua, hadis daripada Imran ibni Husain radhiyallahu anhu. Imran ibn Husain. Imran ibn Husain radhiyallahu anhu dia mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatan min sufrin. Kata Imran, Nabi pernah melihat ada seseorang di tangannya ada gelang dari kuningan. Faqala, maka Rasul mengatakan, ma hadi? Apa ini? Inilah yang harus antum tanyakan kalau ada kawan-kawan antum yang pakai gelang yang bukan lumrah. Kalau jam tangan kan lumrah gitu ya. Umpamanya ada kawan antum pakai gelang giok gitu kan. Ya, aneh rasanya kan.
Antum perlu tanya tuh. Ini apa ini? Ini giok tuh. Mahadi, kata Rasul mengatakan untuk apa ini? Maka kemudian dia mengatakan minal wahinati. Oh ini Rasul, gelang ini bisa mengobati penyakit kepayahan saya. Kelemahan saya bisa terobati dengan gelang dari kuningan ini. Maka Nabi SAW mengatakan inzi'ha, lepas. Jangan pakai gelang itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena gelang itu tidak akan menambahkan kamu kecuali makin lemah, bukan makin sembuh. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau engkau mati gelang itu masih di tanganmu, kau tidak akan selamat selamanya. Kembali kepada pertanyaan tadi, ikhwan. Kalau ada orang pakai gelang aneh, anggaplah gelang giok atau pakai batu aki gitu ya. Semua jarinya ada batu akinya. Antum boleh tanya, ini apa ini? Oh, batu aki. Kok antum pakai batu aki untuk apa ya? Ya. Di sini ada 3 jawaban. Jawabannya 2 syirik, 1 boleh. Kalau dia jawab, oh ini batu aki ini penglaris ini. Gara-gara pakai ini dagangan saya laris. Maka kalau dia kemudian mengatakan seperti itu, jatuh kepada syirkul akbar, syirik besar. Kenapa? Karena menjadikan keberuntungan itu datang dari si batu aki itu. Kalau jawaban kedua mengatakan, oh ini batu aki yang ini nih, ini ya saya sih sebenarnya kurang yakin. Saya yakin Allah Subhanahu wa taala yang membawa keselamatan. Cuman semenjak saya pakai ini, saya kok tenang di jalan. Berarti menjadikan sebab yang bukan sebab, tetap jatuh kepada syirkul asghar di bawahnya. Kenapa? Karena dia masih yakin Allah yang memberikan keselamatan. Cuman karena sebab batu aki dia tenang. Itu namanya syirkul kecil, syirik asghar namanya. Lebih kecil lagi syiriknya. Tapi kalau yang ketiga dia mengatakan, itu untuk apa batu aki? Ini hanya hiasan aja, kayak pengacara itu yang gini-gini nih, umpamanya kan. Nah, itu tidak ada masalah. Karena tidak diyakini kan, hanya perhiasan saja. Ya, jadi perhiasan saja tidak ada masalah. Karena tidak diyakini bahwa gelang batu aki dan yang semacamnya itu membawa manfaat dan mencegah madarat. Makanya lihat jawabannya. Kalau antum tanya apa tujuannya, lihat daripada 3 jawaban ini. Kalau jawabannya saya ulangi, oh gelang ini mendatangkan rizki, berarti syirik besar. Yang kedua, oh gara-gara gelang ini mendatangkan rizki, tapi saya yakin Allah kasih rizki, syirik kecil. Oh enggak, ini hanya perhiasan saja, ya biar cantik ganteng saja, maka tidak ada masalah. Jadi lihat jawaban daripada orang yang pakai gelang tadi. Karena ini menyangkut tauhid masalahnya. Menyangkut tauhid. Karena di negeri kita ini mudah sekali orang jatuh kepada kesyirikan. Ingat pernah dulu hampir 1 tahun demam batu aki. Negeri kita ini kan pernah demam batu aki. Dari pasar kaget sampai pasar yang nggak kaget, itu semua jual batu aki. Sampai warung-warung Padang itu di sampingnya jual makan, di sampingnya jual batu aki. Yang anehnya para penjual batu aki itu kalau umpamanya dia hanya sekedar ini bagus cantik, ini kalau dipakai bapak ini ganteng, oh mantap, maco, masih mending kan? Ya. Tapi pandai pula si penjual batu aki itu. Yang ini nih merah delima nih, ini kalau dipakai bapak ini bisa selamat nih. Ini bagus nih kalau untuk penjual ini laris. Bapaknya nggak laris, batu akinya dijual. Jadi sebenarnya mereka itu para penipu. Tapi kalau keyakinan-keyakinan seperti itu kemudian disebar di masyarakat, ini sama dengan menyebar kesyirikan. Karena hakikatnya batu, jangankan batu aki, Hajar Aswad yang ada di Mekah, yang jelas-jelas dari sorga. Umar bin Khattab mengatakan, ya Hajar, innaka la tadur wa la tanfa. Batu, engkau ini hanya seonggok batu, tidak mendatangkan manfaat dan tidak mencegah madarat. Itu Hajar Aswad, tidak mendatangkan manfaat dan tidak mencegah madarat. Kata Umar, falaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasul mencium kamu, buat apa aku cium kamu, kata Umar. Jadi menciumnya Umar kepada batu karena melihat Rasul mencium. Maknanya otak secerdas Umar tetap harus tunduk kepada perbuatan Nabi. Bukan karena batu itu ada masalah, bisa mendatangkan atau mencegah madarat, tidak. Itu hanya sunnah yang dilakukan, mencium gitu saja. Tiba-tiba kemudian di negeri kita ini ada namanya batu petir. Ingat dulu si Ponari. Nah, Ponari cilik, sekarang hilang pula, Ponari gede mungkin ya. Menemukan batu petir. Akhirnya dari mana-mana daerah datang itu berkilo-kilo ngantri, hanya dicelupkan batu diminum, dicelupkan batu diminum. Ya kebetulan ada yang sembuh, waktunya sembuh. Gara-gara minum akhirnya sembuh. Padahal sebenarnya nggak minum nggak sembuh juga gitu kan. Akhirnya diviralkan. Entah kemana batunya itu. Bisa dipegang atau sudah hilang.
Jadi negeri kita ini memang mudah sekali orang itu masuk ke dalam kesyirikan itu. Terutama orang-orang yang sakit, biasanya kan orang sakit itu kan setan lebih dekat dibandingkan malaikat, ya. Karena setan itu tidak mau kalau orang sakit mati husnul khotimah, maunya sul khotimah. Makanya setan memberikan was-was di telinga orang sakit. No, di sana dukun bagus tuh, kau pergi ke sana kan itu. Kasih was-was kayak gitu tuh. Ya. Saya pernah dengar tuh di sana itu ada bagus tuh, terapis tuh bagus tuh. Ya. Jadi kadang-kadang kemudian diwaswasi supaya datang ke dukun. Akhirnya namanya orang sakit sudah putus asa, walaupun kadang-kadang dia sudah ngaji, udahlah nggak apa-apa, yang penting sembuh. Nanti kalau sudah sembuh saya tobat lagi. Setan datang di situ. Ya kalau sembuh, udah mikir mau tobat, tahu-tahu datang ke dukun, mati pula dia. Kapan tobatnya? Mati di atas kesyirikan dia. Itulah yang dikatakan Rasul di sini. Makanya dahulu ada seorang ulama salaf namanya Tawus ibn Kaisan. Tawus ibn Kaisan rahimahullahu taala. Dia safar dengan kawannya. Tiba-tiba kawannya ini mendengar suara burung hantu, malam-malam gitu. Apa kata kawannya itu? Sayati khair katanya. Insya Allah mungkin suara burung ini akan mendatangkan kebaikan dalam perjalanan kita. Marah Tawus. Dengan mengatakan, apa suara burung dengan kebaikan? Suara burung, nggak ada kaitan dengan kebaikan, kata Tawus. La urafiquka abada. Kalau begitu pergi, jangan jadi kawan safarku, katanya. Suara burung sama dengan suara ayam. Suara ayam sama dengan suara kucing sama dengan suara kambing sama dengan sapi. Apa bedanya suara? Kenapa gara-gara suara burung dikatakan ini baik? Seperti orang-orang jahiliyah kalau mau safar ke Yaman atau ke Syam, kemudian mengikat burung diterbangkan. Kalau terbang ke arah kiri, ini sial, nih nggak mau berangkat. Kalau terbang ke arah kanan, kita berangkat. Ini hoki nih. Ini kan namanya asyu'u tatayyur. Jadi tidak ada, kata Nabi SAW, jangan sampai kemudian orang ini melakukan keyakinan seperti itu. Sudah kalau sudah yakin berangkat, ngapain terganggu gara-gara suara burung, gara-gara terbang burung, atau gara-gara umpamanya antum buka toko, tiba-tiba ada gembel langsung beli pagi-pagi. Aduh sial, gara-gara pelanggan pertama gembel. Kalau gitu saya tutup sampai malam lah, nanti besok lagi. Nah gara-gara gembel pula ditutup tokonya. Atau umpamanya antum baru keluar nabrak kucing, nggak jadilah. Jangan-jangan ada apa di jalan. Itu kan tatayur namanya. Kan tatayur ini kan banyak di masyarakat, ikhwan. Banyak di masyarakat. Istri hamil, kalau lakinya lagi mandi, jangan diikat anduknya di leher, nanti bayinya terikat hari-harinya, katanya. Apa hubungan orang pakai anduk dengan janin? Ya. Anak gadis kalau makan di pintu jauh dari jodohnya, justru dekat jodohnya ditengokin orang. Jadi aneh lah, ini keyakinan seperti ini. Ini juga masuk dengan tatayur karena menganggap benang, menganggap gelang itu bisa mendatangkan manfaat dan mencegah madarat. Sama juga masuk dalam bab tatayur di sini. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, kalau engkau mati sementara gelangmu ada di tanganmu, engkau tidak akan selamat. Kata ulama, apa makna tidak selamat di sini? Apa yang dimaksud ma'aflah ta'abada? Bisa diartikan mutlakul falah atau falahul mutlak. Apa bedanya mutlakul falah dengan falahul mutlak? Kalau mutlakul falah, selamanya tidak akan selamat. Maknanya tidak akan pernah masuk surga, kekal di neraka. Kalau memakai gelang dan yang semacamnya jatuh kepada syirkul akbar. Atau maknanya falahul mutlak, artinya falahul naqs, artinya keberuntungannya kurang. Ya tetap masuk neraka, tetapi ada kesempatan masuk surga walaupun dia lama di nerakanya. Karena bedanya syirik kecil dengan syirik besar itu, kalau syirik besar mengeluarkan dari Islam, kalau syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Syirik besar menjadikan pelakunya kafir, syirik kecil tidak menjadikan pelakunya kafir. Syirik besar masuk neraka tidak akan pernah keluar. Syirik kecil masuk neraka masih ada kesempatan keluar, tapi sekecil-kecilnya syirik masih besar daripada dosa zina, mencuri, membunuh dan yang semacamnya. Tetap dosa syirik itu luar biasa besarnya, walaupun kecil, apalagi besar. Ya. Lalu Nabi SAW mengingatkan di sini, untuk apa gelang ini? Dia mengatakan supaya saya sembuh. Kata Rasul, cabut, la taziduka illa wahnan. Justru gelangmu, antingmu, batu akimu, apapun yang ada di badanmu yang kau jadikan jimat itu tidak akan menambah kecuali kelemahan. Kenapa tidak menambah kelemahan? Kata Rasul, ada dua penafsiran para ulama. Pertama, penyakitnya makin parah. Karena memang gelang itu tidak mengobati. Ketika dia yakin dengan gelang yang tidak mengobati, akhirnya penyakitnya tidak diobat-obati kan? Makin parah lah. Ketika dia yakin gelang itu obat, sementara dia bukan obat, dia lupa bahwa ada obat yang di sana yang tidak dicarinya, lambat laun penyakitnya makin parah. Itu maksudnya Nabi SAW, la taziduka illa wahnan. Yang kedua maksudnya, la taziduka illa wahnan, maksudnya adalah tidak akan menambah kelemahan, maksudnya penyakit hati bukan penyakit badan. Hatinya makin sakit bukan badannya.
Karena ketergantungan kepada jimatnya lebih kuat dibandingkan ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, walahu an Uqbah bin Amir marfu'an, dan juga dari Ahmad dengan sanad dari Imam Ahmad, yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dari sahabat Uqbah bin Amir secara marfu sampai kepada Rasul. Rasul mengatakan, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, Allah tidak akan sempurnakan keinginannya. Siapa yang menggantungkan jimat, Allah tidak akan letakkan ketenangan dalam hidupnya. Dalam riwayat, siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Lihat 3 perkara di sini. Allah tidak akan menyempurnakan keinginannya. Allah tidak akan membuat tenang hidupnya, dan dia terjerumus kepada kesyirikan. Berarti 3 bahaya orang memakai jimat ini. Pertama, fala atammallah. Allah tidak akan sempurnakan keinginannya. Ingin sembuh pakai jimat malah enggak sembuh. Tidak disempurnakan keinginannya. Yang kedua, tidak akan diberikan ketenangan karena hatinya terkait dengan jimat terus. Enggak akan tenang hidupnya. Kemudian yang ketiga, jatuh kepada kesyirikan karena menjadikan gelang dan jimat itu sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya orang menggunakan gelang. Dan yang terakhir, Wali bin Abi Hatim an Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khayt min al-humma faqata'ahu wa talaqaulahu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Begitu juga dari Imam Ibnu Abi Hatim dari sahabat Hudzaifah. Hudzaifah melihat ada seseorang dalam tangannya ada semacam gelang dari benang untuk menangkal penyakit panas supaya tidak demam pakai benang. Maka Hudzaifah langsung datang, kemudian ditarik tangannya, diputus langsung tuh benangnya, dan dia membaca, tidaklah kebanyakan orang beriman itu kecuali mereka banyak melakukan kesyirikan. Ini Hudzaifah melihat kemungkaran kesyirikan, karena tidak ada mungkar yang lebih mungkar lagi melebihi kesyirikan. Tapi ingat, perbuatan Hudzaifah dia sesuai dengan kekuasaan dia. Ketika dia melihat ada seorang menggunakan benang, langsung didatangi, diputuskan, karena dia yakin orang itu tidak akan bermasalah di bawah kekuasaan dia. Ya. Maka mencegah kemungkaran itu, lihat kondisi. Kalau kita punya kekuatan, cegah dengan tangan, langsung main eksekusi di tempat. Pamannya RT RW kan punya kekuatan tuh, ada laporan tuh main musik Pak RT, dah langsung datangi, tutup. Dan itu namanya langsung dengan kekuatan. Ya, atau seorang tua anaknya mabuk, marahi anaknya. Nah, tapi kalau tidak sanggup, maka cukup dengan lisan nasihat. Cukup dengan lisan. Kalau tidak sanggup karena dia orangnya lebih kuat dibandingkan kita, pamannya yang pakai orang tua jimatnya, aduh, kalau saya nasihati bisa diusir saya dari rumah nih. Ya. Kalau saya buang jimatnya makin murka dia, umpamanya kan. Maka ada alternatif terakhir dengan doa dalam hati, walaupun itu selemah-lemahnya iman. Tetapi kalau bisa memang umpamanya mendawai orang tua ini berkali-kali, tetap pakai suka gandrung dengan jimat, ikhwan. Udah dimacam-macamin juga. Boleh nggak seseorang lah, udahlah kalau gitu pas orang tua nggak ada atau meleng orang tuanya, diambil aja jimatnya dibuang. Boleh nggak tuh? Dahulu ada seorang sahabat namanya Amr ibn Jamuh, tokoh Ansor. Amr ibn Jamuh sebelum masuk Islam itu suka dengan berhala, sampai dia punya berhala khusus di ruangan khusus. Itu dipelihara berhala itu, pokoknya dibersihkan, dikasih wewangian, pokoknya spesial berhala itu dibandingkan berhala-berhala yang lainnya. Lah Amr ibn Jamuh punya anak namanya Mu'ad ibn Jamuh. Mu'ad ibn Jamuh sudah masuk Islam, bapaknya tidak. Dia kawannya Mu'ad bin Jabal. Jadi karena sudah dinasihati bapaknya, degil, tidak mau tobat juga, tidak mau masuk Islam, tetap di atas kesyirikan. Mu'ad ibn Jamuh ini bersiasat. Cemana cara menyadarkan bapaknya ini? Jadi saat bapaknya safar, dia masuk ke ruangan berhala bapaknya, diambil berhala besar itu, dibopong dia, dibawa ke belakang rumah, disungsapkan di parit. Jadi kepalanya masuk ke parit, kemudian kakinya ke atas. Datang bapaknya dari safar, mau nyembah berhala, hilang berhalanya. Mana berhalanya nih? Katanya. Dicari-cari berhalanya, nyungsap di parit. Wah, dia marah. Bagaimana, siapa yang berani menghina Tuhanku, katanya. Akhirnya diambil lagi itu berhalanya, dimandikan, disabunin, langsung dimasukkan lagi, kemudian didandani, diminyakin lagi, diolesin. Habis itu dia sembah lagi. Sambil marah tuh, siapa yang berani menghina Tuhan saya?
Beberapa hari dia safar lagi. Anaknya Muadz bin Jamuh buat gitu lagi. Bapaknya nggak ada, diambil lagi berhalanya, disungsepkan lagi di parit. Pas bapaknya datang, makin emosi bapaknya. Langsung dimandikan, dikasih parfum, diletakkan. Sekarang beda, diambilkan pedang, diikatkan di tangannya. Kemudian dia ngomong sama berhalanya, nanti siapapun yang datang menghinamu, tebas dengan pedang ini. Diikatkan di tangannya. Dia tidak paham kalau berhala itu tidak bergerak. Pergilah si Amr bin Jamuh ini. Datang lagi anaknya, diambil lagi tuh. Namanya berhala walaupun pakai pedang, apa gunanya? Dia benda mati. Diambil berhalanya, dibawa ke rumah, disungsepkan lagi di parit. Lebih parah lagi, dicarikan bangkai, kemudian diikatkan lagi bangkai itu di berhalanya. Lebih parah lagi. Ya. Akhirnya bapaknya datang, nengok berhalanya nyungsep lagi, kemudian di badannya diikatkan bangkai, pedangnya belum lepas. Dia berpikir, bodoh kali kau berhala, katanya. Sudah ku beri kau pedang, kenapa kau tidak tebas dia? Malah kau dihinakan seperti ini. Lah dari sini Amr ibn Jamuh langsung terduduk, kemudian terpikir, kalau memang dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Kalau dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, macam mana dia akan melindungi saya, katanya. Nah, dari situ dia sadar. Kemudian masuk Islam. Nah, begitulah orang-orang jahilnya. Tapi lihat perbuatan Amr ibn Jamuh, Muadz bin Jamuh kepada bapaknya, sembunyi-sembunyi ngambil berhala kemudian dibuang, kan? Nah, boleh juga lah kalau ada orang tua suka-suka menjimat tuh atau mencari, ambil buang tuh, biar dia nyari lagi, gitu ya. Kalau taruh buang, disolokan aja. Jimatnya saja tidak bisa melindungi, diinjak pun diam saja. Malah kemudian diyakini bisa melindungi. Nah, nanti digitukan aja bapaknya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara bab tentang bahaya menggunakan jimat. Karena begini, ikhwan, mungkin secara singkat ada 4 perkara kenapa menggunakan jimat itu tak boleh. Apa sebab diharamkannya? Pertama, karena tasyabbuh dengan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah suka menggunakan jimat. Yang kedua, karena mengambil sebab yang bukan syar'i atau qadari. Menjadikan sebab yang bukan sebab, gak ada gunanya. Ya. Kemudian yang ketiga, jatuh kepada kesyirikan. Bisa syirkul akbar, bisa syirkul asghar. Kemudian yang terakhir, karena penggantung jimat itu sebenarnya jimat itu tidak akan menyempurnakan keinginannya, tidak akan membawa ketenangan dalam hidupnya, dan dia akan terus tersiksa dengan jimat itu. Kenapa? Karena ada ketergantungan dengan setan, bukan ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara bab yang kita kaji. Baik, sebelum saya tutup, kalau yang bertanya silakan. Ada? Kalau nggak ada, kita subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.